Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 kelas 11 IPS 2 akan menyampaikan materi tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Makna dan karakteristik hukum. Hukum merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada kesepakatan pasti tentang rumusan arti hukum. Makna hukum menurut ahli. Menurut Van Apeldoorn, hukum adalah sangat sulit dibuat karena tidak mungkin untuk mengadakannya sesuai kenyataan. Karakteristik hukum yaitu adanya perintah dan larangan. Perintah dan larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang. Unsur-unsur hukum di Indonesia. Yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, peraturan dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Yang ketiga, peraturan bersifat memaksa. Yang keempat, sanksi terhadap pelanggaran peraturan dibuat tegas. Penggolongan hukum. Penggolongan hukum berdasarkan sumbernya. Yang pertama, hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hukum kebiasaan, yaitu merupakan hukum yang diambil dari peraturan-peraturan adat dan kebiasaan. Yang ketiga, hukum jurisprudensi atau keputusan hakim, yaitu hukum yang terbentuk dari putusan pengadilan. Dan keempat, hukum traktat. Hukum traktat merupakan hukum yang ditetapkan oleh negara peserta perjanjian internasional. Hukum berdasarkan tempat berlakunya. Hukum nasional. Hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di dalam suatu negara tertentu. Yang kedua, hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih yang berlaku secara universal, baik secara keseluruhan maupun bagi negara yang mengikat diri dalam perjanjian internasional atau traktat. Ketiga, hukum asing. Hukum asing merupakan hukum yang berlaku di dalam wilayah negara lain. Dan yang keempat, hukum gereja. Hukum gereja yaitu kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Hukum berdasarkan bentuknya. Pertama, hukum tertulis. Hukum tertulis merupakan hukum yang dapat ditemui dalam bentuk tulisan dan dicantumkan dalam berbagai peraturan negara. Hukum tertulis terbagi menjadi hukum tertulis yang dikodifikasi dan hukum tertulis yang tidak dikodifikasi. Yang kedua, hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis merupakan hukum yang hidup, diyakini, dan dipatuhi di dalam masyarakat meskipun tidak dibentuk oleh prosedur formal. Hukum berdasarkan waktu berlakunya. Yang pertama, ius constitutum atau hukum positif. Ius constitutum merupakan hukum yang berlaku saat ini bagi masyarakat tertentu dalam wilayah tertentu. Contohnya, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Yang kedua, ius constituendum atau hukum negatif. Ius constituendum merupakan hukum yang dicita-citakan, diharapkan, atau direncanakan akan berlaku pada masa yang akan datang. Contohnya, rancangan undang-undang atau RUU. Hukum berdasarkan cara mempertahankannya. Yang pertama, hukum material. Hukum material merupakan hukum yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat yang berlaku secara umum tentang hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan untuk dilakukan. Yang kedua adalah hukum formal. Hukum formal merupakan hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan menegakkan serta melaksanakan hukum material dan bagaimana cara menuntutnya apabila hak seseorang telah dilanggar oleh orang lain. Hukum berdasarkan sifatnya terbagi menjadi hukum memaksa dan hukum mengatur. Hukum memaksa merupakan hukum yang dalam keadaan apapun harus ditaati dan bersifat mutlak daya ikatnya. Sedangkan hukum yang mengatur adalah hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan tersendiri dalam suatu perjanjian. Hukum berdasarkan wujudnya. Yang pertama, hukum objektif. Hukum objektif merupakan hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenal orang atau golongan tertentu.
Sedangkan hukum subjektif adalah hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seseorang atau lebih. Hukum berdasarkan isi masalah yang diaturnya. Yang pertama, hukum publik. Hukum publik merupakan hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dan negara yang menyangkut kepentingan umum atau publik. Dalam arti formal, hukum publik mencakup hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum acara pidana. 2. Hukum privat atau hukum sipil. Hukum privat merupakan hukum yang menitik beratkan pada kepentingan perseorangan. Privat berarti warga negara, pribadi, atau sipil. Hukum privat mencakup hukum perdata, hukum dagang, dan hukum waris. Untuk mengetahui lebih jelas tentang hukum-hukum di Indonesia, mari kita simak video berikut ini. Tujuan hukum yaitu yang pertama menegakkan kebenaran dan keadilan, yang kedua mencegah tindakan yang sewenang-wenang, yang ketiga melindungi HAM, yang keempat menciptakan suasana yang tertib, tentram, aman, dan damai. Tata Hukum Indonesia. Tata Hukum Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi masyarakat yang berpedoman pada UUD tahun 1945. Tata hukum di Indonesia baru ada ketika negara Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Presiden Soekarno. Makna lembaga peradilan. Lembaga peradilan merupakan wahana bagi setiap rakyat yang mencari keadilan untuk mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Dasar hukum lembaga peradilan di Indonesia antara lain: pertama, Pancasila sila kelima. Yang kedua, Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 bab 9 pasal 24 ayat 2 dan 3. Yang ketiga, Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Yang keempat, Undang-Undang RI nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Konstitusi. Yang kelima, Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Klasifikasi lembaga peradilan antara lain: pertama, peradilan umum. Peradilan umum terdiri dari pengadilan negeri untuk ibu kota kabupaten kota dan pengadilan tinggi untuk ibu kota provinsi. Kedua, peradilan agama. Peradilan agama terdiri dari pengadilan agama untuk ibu kota kabupaten kota,
dan Pengadilan Tinggi Agama untuk ibu kota provinsi. 3. Peradilan militer. Peradilan militer terdiri dari pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. 4. Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara terdiri dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk ibu kota kabupaten kota dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk ibu kota provinsi. Dan yang kelima yaitu Mahkamah Konstitusi. Kompetensi lembaga peradilan. Kompetensi relatif. Kompetensi relatif berkaitan dengan tugas atau wewenang suatu perkara. Sedangkan kompetensi absolut berkaitan dengan wilayah hukum atau wilayah tugas suatu badan peradilan. Tingkatan lembaga peradilan. A. Pengadilan tingkat pertama. Pengadilan tingkat pertama disebut juga pengadilan negeri yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Fungsinya adalah memeriksa tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada ketua pengadilan dengan menyebutkan alasan-alasannya. Wewenangnya adalah memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. B. Pengadilan tingkat kedua. Pengadilan tingkat kedua disebut juga pengadilan tinggi yang dibentuk dengan undang-undang. Daerah hukum pengadilan tinggi pada dasarnya meliputi satu provinsi. C. Kasasi oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berkedudukan sebagai puncak semua peradilan dan sebagai pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan dan memberi pimpinan kepada pengadilan-pengadilan yang bersangkutan. Dalam hal kasasi, yang menjadi wewenang Mahkamah Agung adalah membatalkan atau menyatakan tidak sah putusan hakim pengadilan tinggi karena putusan itu salah atau tidak sesuai dengan undang-undang. Peran lembaga peradilan. Lingkungan peradilan umum. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Lingkungan peradilan agama. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh pengadilan agama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama di antara orang-orang beragama Islam. Lingkungan peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara berperan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Lingkungan peradilan militer. Peradilan militer berperan dalam menyelenggarakan proses peradilan dalam lapangan hukum pidana. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Perilaku yang sesuai dengan hukum. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku, menegakkan kepastian hukum, dan mempertahankan tertib hukum yang ada. Sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum adalah sikap menaati semua hukum dan norma yang berlaku. Perilaku yang bertentangan dengan hukum beserta sanksinya. Macam-macam perilaku yang bertentangan dengan hukum. Perilaku yang bertentangan dengan hukum muncul karena akibat dari kurangnya kesadaran hukum. Sebab ketidakpatuhan hukum yaitu pelanggaran sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan. Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Macam-macam sanksi. Sifat dan jenis sanksi setiap norma atau hukum berbeda satu sama lain. Akan tetapi, sanksi memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Sanksi dibuat untuk mencegah terjadinya tindakan pelanggaran terhadap norma atau hukum. Sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.